semuanya, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai budaya organisasi. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Harita Juli Zevanya. Di sini ada teman saya, Salsabella Frisilia. Lalu juga ada Sali Triana Hachiko. Lalu juga ada Sania Septira Ningrum. Kami dari Ilmu Keluarga dan Konsumen 56 Institut Pertanian Bogor. Tonton terus ya sampai habis. Ya, dari sekian banyaknya definisi organisasi yang ada, di sini kelompok kami merangkumnya menjadi satu definisi menurut kelompok kami. Jadi, budaya organisasi itu secara mudahnya adalah suatu cara pandang yang dimiliki oleh suatu kelompok untuk menyelesaikan masalahnya, baik itu masalah eksternal maupun masalah internal. Karena cara pandang ini sudah dianggap valid, maka cara pandang inilah yang nanti akan diajarkan kepada anggota-anggota baru bila menghadapi masalah yang serupa. Jadi budaya organisasi itu adalah suatu ciri khas dalam suatu organisasi dalam menyelesaikan setiap masalah dan tantangan di dalam organisasi tersebut. Nah, selanjutnya ada elemen budaya. Secara garis besar, elemen budaya dibedakan menjadi dua, yaitu share meaning dan share symbol. Share meaning sendiri memiliki arti atau makna yang dapat dipahami dan dimiliki secara bersama atau merata. Lalu ada share symbol, yaitu simbol yang dapat dipahami dan dimiliki secara bersama atau merata. Nah, untuk share meaning sendiri biasanya meliputi hal-hal seperti kepercayaan, nilai, ideologi, dan norma. Untuk share meaning sendiri bisa terjadi karena adanya nilai-nilai dominan dalam organisasi. Lalu pengaruh dominasi nilai dalam share meaning tersebut dapat secara positif menjadikan staf berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memberikan pengaruh pelayanan terhadap klien, menjadi lebih profesional, dan lain-lainnya. Untuk share symbol meliputi sejarah, upacara ritual, bahasa, dan artefak. Biasanya diwujudkan dalam kegiatan formal dan kehidupan organisasi. Biasanya kegiatan ini diselenggarakan secara bersama-sama atau kelompok. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai 7 ciri-ciri budaya organisasi menurut Robbins. Ciri-ciri yang pertama adalah inovasi dan pengambilan risiko. Ciri yang kedua adalah perhatian terhadap detail. Ciri yang ketiga adalah orientasi hasil. Lalu ciri yang keempat adalah orientasi orang. Lalu ciri yang kelima adalah orientasi tim. Lalu yang keenam adalah keagresifan. Lalu yang ketujuh adalah kemantapan. Di sini kita akan membahas mengenai 5 fungsi budaya organisasi menurut Robbins. Fungsi yang pertama adalah budaya menciptakan pembedaan yang jelas dari organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Lalu yang kedua, budaya sebagai pembawa suatu identitas. Jadi kalau misalnya kita dari organisasi ini, kita memiliki budaya ini, itulah menjadi identitas kita yang kita bawa kemana-mana. Lalu yang ketiga, budaya juga dapat mempermudah setiap anggotanya untuk menjalani dan membuat komitmen di dalamnya. Lalu yang keempat, budaya juga dapat menjadi perekat sosial. Lalu yang kelima, budaya juga dipakai sebagai mekanisme untuk pembuat makna atau sebagai nilai-nilai yang dipakai. Elemen kunci dalam budaya organisasi ada 7. Yang pertama, nilai lisan dan norma. Yang kedua, harapan eksplisit dan implisit perilaku anggotanya. Yang ketiga, adat dan ritual. Yang keempat, ada kisah dan mitologi sejarah dalam kelompok. Yang kelima, ada syokol atau bahasa yang digunakan dalam kelompok. Yang keenam, ada climate atau perasaan yang ditimbulkan karena interaksi dalam lingkungan atau kelompok. Dan yang terakhir ada metafora dan simbol. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis budaya. Nah, untuk jenis budaya ini sendiri terdiri dari 4 budaya. Yang pertama, budaya komunal, yaitu budaya yang memberikan rasa memiliki bagi para anggotanya. Yang kedua, itu ada budaya networked, yaitu budaya yang anggotanya diperlakukan sebagai teman dan keluarga. Yang ketiga, ada budaya mercenary, yaitu budaya yang lebih berfokus langsung pada tujuan. Dan yang keempat, itu ada budaya fragmented, yaitu budaya yang rasa memilikinya sangat rendah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang parameter keleluasan manajerial. Parameter keleluasan manajerial dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya organisasi. Lingkungan organisasi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum merupakan kondisi global yang memberi kemungkinan untuk mempengaruhi organisasi. Sedangkan lingkungan khusus merupakan pihak
yang terpengaruh secara langsung oleh organisasi. Contohnya seperti pemilik perusahaan, karyawan, pemasok, dan lain-lain. Menurut Robin 2003, budaya kuat memiliki dampak yang lebih besar pada perilaku karyawan dan langsung terkait dengan pengurangan tingkat keluar masuknya karyawan. Dalam budaya kuat, inti nilai organisasi dipegang secara mendalam dan dianut bersama secara meluas. Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya kuat ada 6. Yang pertama, ukuran organisasi. Yang kedua, berapa lama organisasi itu telah berdiri. Yang ketiga, berapa banyak angka keluar dan masuknya karyawan. Yang keempat, intensitas asal mula budaya organisasi tersebut. Yang kelima, kekuatan budaya yang asli. Dan yang terakhir, kejelasan dan kepercayaan dari nilai-nilai budaya. Selanjutnya ada keuntungan dari budaya kuat. Yang pertama, karyawan akan lebih berkomitmen kepada perusahaan tersebut. Yang kedua, adanya pedoman tingkah laku yang telah digariskan secara jelas sehingga membuat orang-orang yang bekerja di sana menjadi kohesif. Dan yang terakhir, nilai-nilai yang ada di dalam organisasi akan dihayati menjadi kebiasaan sehari-hari, tidak hanya sekedar slogan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana suatu budaya organisasi dibentuk atau dipelihara. Nah, untuk membentuk suatu budaya organisasi, hal yang harus dilakukan pertama kali yaitu menyampaikan filosofi of organization founder atau memahami filosofi dari penemu organisasi itu sendiri. Lalu setelah memahami filosofinya, mereka akan melakukan seleksi kriteria bagi para calon pelamar pekerja di perusahaan tersebut. Setelah penyeleksian selesai, mereka akan mengikuti tahap sosialisasi lagi, atau jika kriteria para calon pelamar pekerjaan telah memenuhi, mereka akan termasuk ke dalam top manajemen. Setelah itu mereka juga akan mengikuti sosialisasi. Nah, setelah mengikuti tahap sosialisasi ini, barulah nantinya mereka diperkenalkan dengan budaya organisasi perusahaan tersebut. Karyawan mempelajari budaya organisasi dalam kelompoknya itu melalui berbagai hal. Salah satu contohnya dalam Paulus Cerita, yaitu cerita atau tindakan dari orang-orang yang menyampaikan spirit organisasi. Yang kedua itu ada simbol materi, yaitu aspek fisik yang membedakan organisasi. Dan yang terakhir itu ada bahasa, mengikuti istilah, singkatan, ataupun kata yang bermakna khusus bagi organisasi tersebut. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang diagram the external environment yang terdiri dari 3 lapisan, di mana lapisan pertama atau lapisan yang paling terkecil itu disebut lingkungan internal, di mana lingkungan internal ini terdiri dari budaya organisasinya, karyawan, dan manajemen. Lalu ada lapisan kedua yang disebut dengan lingkungan tugas yang terdiri dari customer, supplier, competitor, dan pasar tenaga kerja. Lalu ada lapisan terluar atau yang paling besar itu disebut dengan lingkungan umum atau general, yang terdiri dari kegiatan internasional, teknologi, ekonomi, sosiokultural, dan legal atau politik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai stakeholder. Nah, apa sih pengertian dari stakeholder itu? Stakeholder merupakan semua pihak atau unsur dalam lingkungan eksternal organisasi yang terpengaruh oleh keputusan dan tindakan yang akan diambil oleh organisasi. Lalu, mengapa sih mengelola hubungan dengan stakeholder itu penting? Karena stakeholder dapat mendorong peningkatan kinerja dalam sebuah organisasi. Mengelola hubungan dengan stakeholder dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama itu dengan menentukan siapakah pepercaya atau stakeholder dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kedua, menentukan kepentingan atau potensi yang dimiliki oleh stakeholder tersebut. Yang ketiga, menentukan seberapa tiap stakeholder itu terhadap pencapaian keberhasilan pengambilan keputusan dan tindakan oleh sebuah organisasi. Dan yang terakhir itu, bagaimana cara atau pendekatan khusus bagaimana yang dapat digunakan untuk mengelola hubungan stakeholder eksternal. Lalu di sini juga akan dibahas budaya sebagai fondasi manajemen pengetahuan. Maksudnya adalah manajemen pengetahuan dapat dilakukan bila suatu perusahaan memiliki budaya perusahaan atau biasa disebut dengan corporate culture. Dengan corporate culture, disitulah terjadi pertukaran informasi, aliran pengetahuan di dalam organisasi tersebut. Dengan adanya sistem komunikasi yang baik, maka penyebaran budaya organisasi itu dapat semakin cepat lagi tersebar. Dan juga di dalam organisasi itu, setiap anggotanya harus memiliki tingkat kepercayaan supaya berbagi pengetahuan itu dapat terus berjalan dengan sangat baik. Jadi, knowledge is a power, but sharing knowledge is more powerful.
Lalu ada transformasi budaya. Transformasi budaya ini sama aja seperti fenomena alam. Suatu organisasi, kita sebut saja sebagai perusahaan harus bisa menyesuaikan zaman. Nah, oleh karena itu adanya transformasi budaya di suatu perusahaan dimaksudkan agar perusahaan tersebut dapat berkembang secara besar. Contohnya seperti perusahaan Garuda Food yang awalnya hanya menjual tentang kacang kulit dan sekarang bisa menjadi sangat besar. Budaya organisasi perusahaan Jepang patut dan layak untuk kita ikuti karena mereka memiliki prinsip-prinsip nilai budaya yang dijunjung tinggi. Di antaranya ada Bushido, Samurai, Keisan, yang keempat ada Kaizen, yang kelima mindset yang sudah tertanam di masyarakat, dan yang terakhir loyal. Sekarang kita ambil contoh satu perusahaan besar yang berasal dari Jepang, yaitu Mitsubishi Corporation. Mitsubishi Corporation berdiri pada tahun 1950 oleh Yataro Iwasaka. Visi misinya adalah memanfaatkan kecerdikan untuk menciptakan model bisnis yang baru yang menghasilkan nilai bagi masyarakat sehingga mengembangkan keahlian manajemen yang terbaik. Lalu perusahaan Mitsubishi Corporation ini melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan manajemen dan pendekatan dasar. Selanjutnya, perusahaan ini juga melakukan transformasi budaya, di antaranya merevisi kategori bisnis ke sektor yang terkait pasar dan sektor yang terkait bisnis. Lalu melakukan pergeseran terhadap bisnis pengelolaan menjadi 3 subkategori, yaitu perdagangan, investasi, dan manajemen. Cara karyawan mempelajari budaya organisasi di perusahaan tersebut adalah dengan bahasa, yaitu dengan 3 filosofi perusahaan. Yang pertama, tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Yang kedua, integritas dan keadilan. Dan yang ketiga, pemahaman global melalui bisnis. Di sini untuk contoh kasus budaya organisasi, kami menganggap BKKBN khusus untuk lembaga kementerian ini juga memiliki salah satu kebudayaan organisasi yang cukup unik, di mana para pekerja tidak dianjurkan untuk memiliki anak lebih dari 2. Apabila peraturan ini dilanggar, maka ancamannya mereka tidak akan bisa naik lagi jabatannya. Hal ini wajar karena mengingat Badan Koordinasi Keluarga Berencana sendiri berfokus pada penekanan jumlah anak dengan memfokuskan diri pada kualitas yang diberikan, misalnya pendidikan, kesehatan, dan masa depan. Google merupakan salah satu perusahaan besar yang ada di dunia. Nah, tentu saja di dalam perusahaan Google ini ada budaya organisasi yang dijalankannya. Dari data yang kami ambil dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Indonesia, kami mengambil 5 budaya organisasi yang ada di dalam perusahaan Google. Yang pertama itu ada mendesain ruangan kerja sesuai dengan budaya yang diinginkan. Yang kedua, jangan hanya mendengarkan HIPOS atau highest paid person opinion. HIPO adalah pemimpin yang percaya diri dan sangat mengandalkan pengalaman dan kecerdasannya sehingga ia tidak mau mendengarkan ide-ide yang bertolak belakang dengan keyakinannya. Yang kedua itu yang ketiga ada menerapkan the rules of seven. Yang keempat ada menghindari adanya kerahasiaan antara unit ataupun departemen yang ada dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir itu ada overwork dalam cara yang baik. Nah, overwork ini artinya bekerja dengan lebih. Bagaimana sih bekerja dengan cara yang baik? Bekerja dengan cara yang baik adalah memberikan tanggung jawab dan kebebasan kepada karyawan dalam menentukan bagaimana cara dia melaksanakan pekerjaannya.